kabarnya semuanya? Semua sehat? Mr. D sehat? Mr. Harry sehat? Wah, semuanya berbahagia ya. Hari ini kita mau sama-sama beribadah. Ayo kita siapkan hati, pikiran, dan juga kehendak kita. Jangan cuma matanya yang lihat ke layar, tapi seluruh tubuhnya kita pakai untuk memuji Tuhan. Kalau kalian senang hari ini, siapa yang senang? Siapa yang senang di sini untuk memuji Tuhan? Kalau semua senang, mari kita pujikan bersama-sama. Bila kau senang, hatimu bahagia. Musik. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Nyatakan saja dengan tubuhmu, dengan tangan dan gerakan. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Nyatakan saja dengan tubuhmu, dengan mulut dan gerakan. Bila kau senang, hatimu bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan tubuh kepadamu. Nyatakan saja dengan tubuhmu, dengan tubuh dan gerakan. Anak-anak, mari kita gunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Hati-hati, jangan sampai mereka berdosa ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, memulai ibadah kita dengan sukacita dan pengendalian seluruh tubuh kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh amat baik, ajari kami untuk selalu menggunakan tubuh kami juga dengan baik. Pikiran, hati, dan perkataan kami pun menggambarkan bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh seturut kehendak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sertailah kami. Haleluya, amin. Tuhan itu baik, Dia sungguh baik buat setiap kita. Bahkan hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Mari kita nyatakan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
bersama-sama untuk menjaga hati kita. Tadi main yang bener dong. Ngomongnya yang benar dengan hati ya. Enggak, ini benar. Tadi kuncinya gede. Tadi salah-salah. Gede kak. Gitu loh. Enggak. Ya gimana dong? Stop dulu. Kenapa kamu marahin Pak Mr. Harry? Itu tadi salah, Miss. Oh. Salah, chordnya salah. Oh, kalau Mr. Harry kenapa kok kesel sama Mr. T? Iya salah, tadi juga salah. Jadi gimana ya? Oh, kalau temennya salah harusnya jangan dimarah-marahin gitu, dikasih tahu yang baik. Karena hari ini firman Tuhan mau ngomong bahwa Tuhan sudah melakukan hal yang baik. Dia menebus kita. Jadi harusnya mulut kita tidak bicara yang kasar kepada temannya, tapi mengatakan hal yang membangun. Yuk kita berhenti berkata kasar dan katakan stop. Are you ready? Oke. Oke, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat
Anak-anak, kasih Tuhan sungguh besar bagi setiap kita. Bahkan penebusannya di dalam hidup kita, termasuk di dalam setiap perkataan-perkataan kita, harusnya adalah perkataan-perkataan yang sudah ditebus Tuhan, yaitu perkataan-perkataan yang menyenangkan hatinya. Hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan kisah dan perbuatannya yang telah Dia perbuat bagi setiap hidup kita. Hidup kami dengan nyawa-Mu, kami bersiap hati sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu dapat duduk tenang, berkonsentrasi menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kamu? Iya, kenapa? Kok baju kamu kotor? Baju aku. Kayak baju lama, banyak nodanya. Iya ya. Iya, banyak kotorannya. Nggak mau hilang lagi nodanya. Ini nih yang bikin kotor. Salah satunya kebiasaan berkata kasar. Yang lainnya nggak bisa bersih. Gimana dong? Aku jadi inget nih peristiwa seperti yang dijalani sama Rasul Paulus. Tapi sebelum menceritakan semuanya, aku harus menanggalkan pakaianku yang lama. Tunggu dulu ya, tunggu di sana, oke? A few moments later. Nah, kalau seperti ini kan bajuku sudah bagus, nggak banyak nodanya kan? Aku sedih sih, memang aku seringkali melakukan dosa-dosa yang membuat bajuku kotor. Manusia lamaku kotor. Ada dosa amarah, ada dosa egois, ada lagi di sini dendam. Tapi aku juga sering melakukan hal ini. Ini yang tadi aku lepas. Aku pikir itu kebiasaan sederhana, tapi tidak baik. Tuhan tidak suka dengan itu, yaitu berkata kasar. Kita lihat ya apa kata Alkitab tentang berkata kasar. Mari buka Alkitabnya. Di dalam Efesus pasal keempat ayat yang ke-29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, kalau pakaian aku kotor kayak tadi aku pakai, pasti kalian tidak senang. Tapi kalau aku sudah bersih seperti ini, pasti kalian senang kan? Terlebih lagi Tuhan mau melihat kita menjadi orang manusia baru yang hidup di dalam kebenaran. Anak-anak, hari ini firman Tuhan menyapa kita melalui surat Paulus di dalam untuk jemaat Efesus. Di dalam surat Paulus ini, dia menuliskan surat penginjilan. Dia tidak dari Efesus, tapi dia menuliskan di sana dari pasal 1 sampai pasal 3 ditulisin. Ayo percaya bahwa Yesus sudah membersihkan kamu, sudah menyucikan kamu. Kayak tadi, pakaian yang kotor digantikan dengan yang baru. Ketika apa itu terjadi? Ketika Yesus turun ke dalam dunia, hidup dengan sempurna, mati di atas kayu salib untuk menebus hidup saya. Hidup kita yang tadi kotor sudah diganti jadi bersih. Sehingga Bapak Paulus mau kasih tahu sama banyak orang, termasuk jemaat di Efesus. Ayo, mulai sekarang percaya sama Kristus. Di dalam kitab Efesus pasal yang 1, Bapak Paulus bilang, kalian itu sudah diselamatkan, sudah menjadi satu. Enggak lagi 2, 3, 4, 5, enggak, tapi menjadi satu dengan Kristus. Sehingga di pasal 2 dikatakan kita memperoleh kasih karunia. Tadi Miss gak bisa ngelepas semua nodanya langsung, tapi karena ada kasih karunia dari Allah Bapa, Miss bisa mengganti pakaian yang lama, ditanggalkan, diganti menjadi pakaian yang baru, yang bersih, yang bagus seperti ini. Nah, Tuhan Yesus gak cuma pengen kita berubah dari pikiran kita tahu kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Gak cuma itu, Tuhan Yesus mau kita bersyukur. Nah, buktinya bersyukur apa? Buktinya bersyukur kita lakukan dengan salah satu langkahnya di dalam Efesus 4 ayat 29 tadi. Bagaimana kita tidak berkata kasar? Rasul Paulus bilang gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa itu perkataan kotor, Miss? Perkataan-perkataan yang mendukakan sesamamu, yang membuat sesamamu sedih. Contohnya, hei kamu jelek, kamu gendut, kamu hitam. Tidak boleh, karena itu membuat temanmu sedih. Atau perkataan-perkataan kasar yang mungkin kamu dengar dari kakak-kakakmu, atau mungkin kamu dengar dari orang-orang di sekitarmu. Tidak ya, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan bajumu yang kotor, menggantikan hidupmu yang kotor menjadi hidup yang baru, yang bersih. Ingin kamu berkata yang baik. Kalau temanmu ada bajunya yang kotor, kamu ingatkan baik-baik. Hei, bajumu kotor, ayo kita bersihkan bersama-sama. Atau kalau ada temanmu yang kamu pikir nakal, kamu boleh katakan, ayo anak Tuhan berubah jadi anak yang baik ya. Jangan langsung bilang, hei kamu anak nakal, kamu tidak baik. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Coba kalau suatu ketika Miss Fania ketemu sama temennya Miss Fania, lalu Miss Fania bilang, kamu gak cantik. Wah, pasti dia sedih sekali. Maka dia sedih, tidak melakukan apa-apa. Itu tidak membangun sama sekali. Tapi kita diminta oleh Allah untuk berkata-kata yang baik sehingga orang bisa terbangun. Terbangun apanya, Miss? Terbangun semangatnya. Kalau dia kurang mampu mengerjakan tugas, mari kita katakan. Jangan katakan, hei kamu bodoh. Tidak, katakanlah hal yang baik. Ayo, kamu pasti bisa. Itu yang kita harus sampaikan kepada teman-teman kita. Kenapa sih, Miss? Kita harus berkata-kata yang sopan. Ya, itu sebagai bukti bersyukur kita kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Sudah menggantikan hidup kita yang kotor jadi hidup yang baru, hidup yang bersih. Hari ini Miss Fania ajak anak-anak semua untuk tahu bahwa kita dipanggil sebagai bait Allah. Seluruh tubuh kita ini satu, harus menyembah kepada Allah. Seluruh tubuh kita itu satu, harus menyatakan kemuliaan Allah. Kalau mulut kita kotor, apakah seluruh tubuh kita bersih? Tidak mungkin ya. Kalau satu saja kotor, itu pasti yang lainnya juga kotor.
Tubuh kita sudah disucikan oleh Allah, maka yang harusnya keluar juga hal-hal yang baik. Miss, kan cuma ngomong, gak serius, itu bercanda. No, no, no. Apa yang kamu katakan berasal dari apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan berasal dari apa yang kamu rasakan. Jadi semuanya itu berpengaruh. Jangan biasakan bercanda-bercanda hal-hal yang kotor. Ya, Tuhan tidak menyukai hal itu. Tidak hanya untuk membangun, tapi di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekarang, mana yang lebih sering? Temanmu bersuka cita karenamu atau bersedih, nangis gara-gara kamu? Yang mana? Mana yang lebih sering? Coba, misalnya yang mau dengar. Lebih sering bersuka cita atau lebih sering dia jahat, Miss, dia katain aku. Apalagi kalau kita lagi sekarang ya belajar di ruang Google Meet gitu ya, ada room chatnya, ada ejek-ejekan di dalamnya. Mana yang sering kita lakukan? Kita membuat hati orang lain senang atau kita membuat hati orang lain bersedih? Tidak ya, kita mau bersama-sama membangun diri menjadi anak-anak yang berkata-kata yang sopan. Kalau tadi Miss Vania sudah menanggalkan pakaian yang lama nih, yang kotor nih, ditanggalkan oleh Kristus. Salah satunya kebiasaan berkata kasar, ditanggalkan, tutup, ditaruh, tanggalkan. Sekarang sudah ganti yang baru. Miss Vania masih boleh nggak melakukan hal-hal yang kotor lainnya? Contohnya perkataan kotor lainnya, tidak boleh. Karena Miss Vania harus menghargai pakaian yang bagus ini, pakaian yang bersih ini yang sudah diberikan oleh Allah. Miss Vania juga berharap anak-anak di rumah juga melakukannya ya. Mari bersama-sama kita menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, yang sudah membebaskan kami dari segala yang jahat, dari segala yang kotor, tolong kami Tuhan untuk dapat menghidupi manusia baru. Memang tidak segampang berganti baju Tuhan, tapi kami mohon Tuhan menolong kami merubah hati kami menjadi hati yang baru, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan itu menyenangkan hati Tuhan, itu juga membuat orang-orang di sekitar kami bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya kita semua bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Kristus dengan membuktikannya, mengatakan hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Nama saya Madeline dari kelas 6. Sekarang saya akan menyanyikan lagu pujian Doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.